Tetapi ini mungkin bisa para netizen untuk mencari tahu, karena netizen ini pasti mampu untuk mengulik fakta yang sebenarnya itu seperti apa. Bernama @dodi_kusuma. Nanti akan kita tayangkan. Yang bertulisan jatuh korban diduga tidak tahan akibat intimidasi dari kasus yang sedang dihadapi. Akhirnya korban diduga lompat dari apartemennya, rip untuk korban. Makin mengheboh nih kan anak-anaknya Hotman Paris Hutapea angkat suara. Kalau kemarin si Frank Alexander, sekarang adiknya si Fritz ikut bersuara. Sebenarnya kemarin sudah muncul sih dia di komenan orang aja. Nah tapi perkara membahas tentang Aspri-Asprian ini itu makin heboh guys. Ya dia ngomongnya begini, makan itu karma sekarang. Ini si Fritz yang ngangkat di instastory-nya dia. Ini instastory-nya si Fritz ya. Kemudian ini si Beni Janah, ini adalah postingan yang diangkat oleh Kemenkur yang kemarin aku bahas. Kemudian nih kalian bisa baca ya tentang apa, tentang katanya makelar kasus, kemudian sogok menyogok dan entah kalian baca sendiri sampai ada kata-kata kasar di situ yang nanti aku blur. Nah dia ngomong mampus lu karma itu nyata. Nih dia ngomong begini juga si Fritz ya. Hey Aspri, inget gak lu dulu pernah fitnah-fitnah keluarga gue dan jadi racun di kantor? Makan itu karma sekarang. FUB. Terus ini lagi. Kita yang diam-diam aja, tapi Tuhan punya cara lain dibuka dengan sendirinya. Ya ampun. Terus nih ya, perkara si Frank Alexander kemarin buka suara ya, ada netizen yang komen begini, kenapa nggak bilang langsung ke ayahnya? Kenapa harus diviralkan? Nah ini di statusnya si Frank Alexander ya. Terus dia ngomong begini, udah 1 tahun nggak omongan, sudah pisah jalan, makanya buka kantor sendiri. Tuh akhirnya dia ngomong, udah diomongin ke bapaknya, karena nggak ketemu makanya misah gitu cenah. Nah, sementara bapaknya, kita lihat ya, followersnya dari 9,8 M, sekarang kalau dicek 9,7 M, berkurang 100.000 gitu. Kenapa? Apakah netizen ikut kecewa tentang urusan ex Jampitsus ini? Jadi menarik banget ya guys ya, ternyata segitu banyaknya orang yang kontra terhadap keputusan daripada Hotman Paris yang membela si ex Jampitsus Febri Adriansyah. Nah kalau kalian termasuk orang yang pro dengan keputusan Hotman Paris untuk membela Febri Adriansyah atau kalian adalah orang yang kontra nih guys? Frank Alexander ini memposting fotonya dengan ibunda tercinta. Nampaknya ini beneran dukungan, gak ada habis-habisnya buat ibunda tercinta. Garda terdepan, anak laki-laki itu adalah garda terdepan dari mamanya. Ini mantap banget sih, terlove banget sih Frank. Cintanya buat ibunda ya, buat Fritz juga yang benar-benar sepertinya membela mati-matian ibunya ya dalam kasus ini. Anyway, si Frank udah buka akun igonya guys. Dari followernya 5.000 sekarang udah 66.800 aja. Aku udah follow sih, kalian udah follow belum? Oke, ini ada informasi yang menarik di mana hari ini ada sebuah kabar yang belum dapat kita pastikan kebenarannya begitu ya. Tetapi ini mungkin bisa para netizen untuk mencari tahu, karena netizen ini pasti mampu untuk mengulik fakta yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi ada sebuah postingan yang dilakukan oleh sebuah akun bernama @dodi_kusuma. Nanti akan kita tayangkan. Yang bertulisan jatuh korban diduga tidak tahan akibat intimidasi dari kasus yang sedang dihadapi. Akhirnya korban diduga lompat dari apartemennya, rip untuk korban. Yang mana di dalam captionnya tertuang bahwa korban adalah keponakan dari orang besar yang lagi terkenal. Ada yang mencurigakan dan sangat janggal. Kejadian tadi malam, kenapa malam itu juga langsung dimakamkan? Sangat tidak lazim untuk tradisi dari suku ini. Media sepi, tidak ada berita. Semoga pihak kepolisian segera mengendus dan menyelidiki kasus ini. Apakah ini awal jatuhnya orang besar itu? Bakal ada lagi berita heboh, bakal ada lagi. Cuma sangat sedih ini melibatkan salah seorang ponakan kandung Hotman Paris. Hotman punya 5 ponakan yang semuanya pengacara. Mereka setelah melihat omnya sukses dan kaya, semua jadi masuk fakultas hukum dan memilih profesi pengacara. Bahkan salah satu ponakan saya, dokter hukum, praktek, tahu nggak di mana? Di tempatnya si Halan di Norwegia. Di tempatnya si Halan di Norwegia. 4 ada di Jakarta. Yang menjadi masalah adalah salah satu ponakan saya yang di Jakarta diduga
tidak bisa mempertanggungjawabkan honor pengacara Hotman Paris yang jumlahnya bukan 100 juta, bukan 200 juta. Kalau cuma 200 juta gua maafin deh. Ini miliaran honor Hotman pengacara. Sangat disesalkan. Dia baru praktek hukum 2 tahun sudah tidak bisa nahan nafsu dia untuk melihat honor saya yang begitu banyak, dan sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya, dan sudah tentu namanya tidak bisa disebutkan 1 dari 4 ponakan saya yang pengacara di Jakarta. Tapi begitu Polda Metro Jaya menetapkan jika nanti sebagai tersangka, ini bakal heboh, dan ya tentu saya kasihan, karir dia akan hancur. Dan ada sebuah foto di mana foto tersebut merupakan kuburan begitu ya, seperti sebuah kuburan, ada salibnya yang bertuliskan nama Rocky Martin Napitupulu. Oke, yang mana Rocky Martin Napitupulu tersebut diduga sebagai orang yang katanya lompat dari apartemen tersebut begitu ya, akhirnya meninggal karena tidak kuat dengan intimidasi. Dan ada juga sebuah video di mana Hotman begitu ya, Hotman Paris mengenalkan salah satu keponakannya yang bernama Rocky Napitupulu. Salam Hotman Paris, penerbangan dari Semarang menuju Jakarta tanggal 10 Februari dengan pengacara Rocky Napitupulu, ponakan kandung dari Hotman yang sudah mulai bergaya seperti Hotman Paris. Apakah ini adalah orang yang sama? Kita tidak tahu. Kita butuh penjelasan atau klarifikasi nantinya dari Hotman Paris. Tapi jika seandainya ini adalah peristiwa yang benar terjadi, seperti apa yang diduga oleh postingan-postingan tersebut begitu ya, maka menurut saya dunia profesi advokat saat ini sedang berduka. Karena selama ini banyak sekali advokat-advokat muda mengidolakan seseorang yang bernama Hotman Paris Hutapea. Tetapi atas kejadian tersebut jika benar, atas kejadian tersebut jika benar, maka ini adalah sebuah kehancuran dari kemuliaan profesi advokat. Apalagi ini keluarganya sendiri. Bayangkan begitu keji. Bahkan saya ingin sampaikan, jika itu memang benar ya, bahwa berita ini benar, jika itu benar begitu ya, maka menurut saya pelakunya bukanlah manusia. Dan saya meminta kepada korban begitu ya, kepada keluarga korban, jika itu benar, hubungin kami kawal, kami akan bantu untuk memperjuangkan haknya. Gak usah takut. Jangan pernah takut dengan ancaman dan lainnya begitu ya. Jangan pernah takut dengan intimidasi, jangan pernah takut katanya uangnya banyak. Hari ini kita buktikan. Maka saya ingin para korban, jika memang betul kejadian tersebut sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam postingan tersebut, silakan hubungin saya. DM di TikTok saya ini. Saya akan kawal dengan segenap jiwa dan raga saya, sisihkan waktu, pikiran, bahkan finansial untuk membantu persoalan Anda. Silakan langsung hubungin. Terima kasih.